Di pertemuan kedua ini tentang spek yang dipakai di Bina Marga atau dalam melaksanakan pekerjaan jalan di seluruh Indonesia, ya, bukan cuma di jalan nasional, juga di jalan provinsi dan kabupaten menggunakan pedoman ini dalam melaksanakan kegiatan pekerjaan jalan dan jembatan. Nah, ini penting adik-adik ketahui, ya, karena pada saat nanti terjun di dunia pekerjaan, pegangan nih hanya ini, ya. Kalau adik-adik semua mampu menguasai spek ini, maka kedepannya dengan mudah akan melakukan kegiatan di lapangan, baik berprofesi sebagai owner, ya, kalau adik-adik bisa masuk di pegawai negeri sipil, ditugaskan sebagai PPK, pejabat pembuat komitmen. Kalau menguasai spek ini, bahwa dengan mudah akan melaksanakan tugasnya di lapangan. Demikian hanya untuk nanti yang berprofesi sebagai penyedia jasa, baik sebagai kontraktor, ini akan menuntung adik-adik untuk melaksanakan, ya, pekerjaan di lapangan. Sedangkan yang berprofesi sebagai konsultan, ya, konsultan pengawas, nah ini juga yang akan dipakai sebagai pedoman dalam melaksanakan pengawasan di lapangan. Sehingga spek ini menjadi pedoman apabila terjadi sesuatu perselisihan di lapangan, ya, antara konsultan dengan PPK, begitu konsultan juga dengan penyedia jasa atau kontraktor, maka spek ini harus dibuka, ya. Spek ini harus dibuka. Begitu dibuka spek, sudah sangat jelas solusinya seperti apa. Biasanya pertengkaran-pertengkaran yang di lapangan itu langsung berhenti dengan spek ini, karena memang sudah sepakat di awal bahwa yang menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan adalah spesifikasi umum atau spesifikasi teknik. Nah, ini adalah spek umum tahun 2018, revisi 2 tahun 2020, adalah spek terakhir yang keluar yang diterbitkan oleh Kementerian PUPR. Nah, ini berlaku umum untuk semua, ya. Lanjut, dah. Lanjut. Jadi adik-adik semua, saya akan memberikan gambaran sedikit tentang spek ini. Jadi pengertian spesifikasi adalah bagian dari dokumen tender atau dokumen lelang yang memuat segala persyaratan teknik tentang bagaimana pekerjaan harus dikerjakan supaya berhasil. Nah, di sini sangat jelas bahwa spek ini mengatur persyaratan teknik, ya, yang harus diikuti dalam setiap langkah kegiatan di lapangan. Kemudian persyaratan teknik itu tersebut mencakup kepada 5 hal. Yang pertama adalah bahan baku. Artinya bagaimana mengolah bahan baku, misalnya batu dari gunung atau batu dari sungai yang sering disebut dengan boulder. Itu diolah menjadi suatu bahan material yang akan dipakai di jalan atau jembatan. Itu harus diatur persyaratan tekniknya, minimal kekerasannya massa atau tidak. Kemudian batu itu apa mengandung kotoran yang banyak atau tidak, itu harus diatur, ya. Kemudian bahan olahan atau bahan jadi, misalnya semen. Nah, semen, aspal itu harus diperiksa dulu sebelum digunakan. Kemudian pelaksanaan pekerjaan, ini banyak sekali diatur ini dalam proses pelaksanaan pekerjaan, mulai dari tahap awal, ya, sampai dengan selesainya pekerjaan nanti. Itu secara bertahap diatur semua. Kemudian peralatan yang digunakan. Nah, peralatan yang digunakan ini, di spek ini harus diatur juga peralatan-peralatan apa yang akan digunakan dan standarnya seperti apa yang akan digunakan di dalam melaksanakan pekerjaan. Kemudian terakhir adalah produk akhir pekerjaan yang harus dicapai.
ya. Pada saat pekerjaan sudah selesai, itu diperiksa semua, ya, ukurannya, kemudian mutunya, ya, apakah masuk sesuai dengan spek atau tidak. Kalau masuk baru bisa dibayar. Kalau tidak, itu dipending, harus diperbaiki atau dibongkar kembali, ya. Kalau memang tidak memenuhi toleransi, itu harus dibongkar kembali. Jadi adik-adik semua, ini penting adik-adik ketahui ya, spek ini karena memang ini menjadi dasar pedoman yang akan dipakai di semua kegiatan proyek di lapangan. Lanjut, maksud daripada spek ini adalah yang pertama, pedoman bagi peserta tender dalam mengajukan penawaran. Jadi ada semua, kalau ada penawaran nanti yang diajukan oleh penyedia jasa atau kontraktor yang tidak mengikuti spek pasti akan gugur, ya. Makanya ini menjadi pedoman harus diikuti di dalam membuat penawaran. Yang kedua, pedoman bagi penyedia jasa, ya, kontraktor pelaksana dalam melaksanakan pekerjaan. Kalau tidak mengikuti spek, pasti pekerjaannya tidak akan diterima atau ditolak, ya, dan tidak akan dibayar. Kemudian yang ketiga adalah pedoman bagi pengawas dalam mengawasi pelaksanaan pekerjaan. Dan bagi owner, ya, apakah sakir nanti ya satuan kerja, kepala satuan kerja PPK, ini pedoman untuk mempertanggungjawabkan, ya, proyek secara keseluruhan. Karena PPK ini atau pejabat pembuat komitmen ini adalah bertanggung jawab penuh terhadap keuangan yang dikeluarkan dari negara. Nah, ini adalah sangat penting diketahui adik-adik semua pasca nanti selesai kuliah dan terjun di dunia pekerjaan. Tujuan spesifikasi adalah untuk tercapainya produk akhir pekerjaan yang memenuhi ketentuan dan persyaratan spek, baik kuantitas maupun kualitas sesuai dengan keinginan pemilik pekerjaan. Ya, jadi tujuan ini sangat jelas, ini akan menuntun semua, ya, ketiga belah pihak untuk melaksanakan pekerjaan di lapangan sehingga kuantitas volume-volume pekerjaan yang di lapangan nanti, begitu juga mutu-mutu pekerjaan yang di lapangan nanti itu sesuai keinginan pemilik, ya, atau memenuhi spek. Apa sih keinginan pemilik pekerjaan? Ini di slide berikutnya, adik-adik bisa lihat. Lanjut ya, ada. Nah, ini adalah keinginan pemilik pekerjaan. Pemilik pekerjaan ini sebenarnya siapa? Ya, ini adalah pemerintah atau yang memberi pekerjaan, ya. Kalau di Kementerian PUPR pemiliknya adalah Menteri PU. Cuma ada SK, ya, di SK akan kepada kuasa pengguna anggaran namanya atau kepala satuan kerja dan PPK untuk melaksanakan kegiatan itu. Jadi yang mewakili Kementerian PUPR atau Menteri PUPR di lapangan adalah PPK, ya, penjabat pembuat komitmen. Nah, itulah pemilik pekerjaan di lapangan. Nah, jadi keinginan pemilik pekerjaan ini dinyatakan dalam ada dua. Yang pertama, gambar rencana. Apakah bentuk, ukuran, elevasi, dan lokasi. Dan yang kedua adalah spek sendiri, adalah persyaratan-persyaratan teknik yang harus dipenuhi dari pekerjaan itu. Ya, jadi adik-adik semua nanti begitu masuk di dunia kerja di awal ada dua buku yang harus selalu dibawa. Ya, yang pertama gambar rencana, yang kedua spek. Ya, gambar rencana ini penting, ya, diketahui dan selalu dibawa pada saat nanti melaksanakan pekerjaan. Karena kalau tidak sesuai bentuk, ukuran, dan elevasi, setelah nanti mau dibayar, maka itu akan ditolak oleh owner atau pemilik pekerjaan. Begitu juga speknya. Kalau standar mutunya tidak memenuhi atau kuantitasnya tidak memenuhi, ketebalannya kurang, ya, panjangnya kurang, itu pasti akan tidak diterima oleh pemilik.
atau owner. Kemudian mutu hasil pekerjaan disebut baik apabila produk akhir sama dengan keinginan pemilik. Ya, artinya persis sesuai dengan yang tertera dalam gambar maupun spek. Dengan kata lain, gambar rencana dan spek adalah standar mutu pekerjaan yang ingin dicapai. Lanjut. Nah, jenis-jenis spek yang umum digunakan ini di seluruh dunia ini, ya, bukan cuma di Indonesia. Yang pertama adalah spesifikasi produk akhir, end result specification, yaitu jenis spesifikasi di mana yang dipersyaratkan adalah dimensi dan kuantitas produk akhir yang harus dicapai tanpa mempersoalkan metode kerja untuk mencapai hasil akhir tersebut. Ini biasanya disebut dengan kontrak terima kunci, ya, seperti untuk membangun eh, rumah-rumah di BTN itu. Nah, seperti inilah kontraknya. Jadi dia tidak mempersoalkan bagaimana, ya, bangunan itu diproses menjadi bangunan, tapi yang penting kualitas, ya, dan ukurannya yang diinginkan sudah tercapai. Itu namanya spek produk akhir. Yang kedua adalah spek proses kerja. Jadi yang dipentingkan di sini adalah prosesnya, ya, apa yang telah dikontrakkan, ya. Jadi spek ini yang diatur adalah ketentuan yang harus dilaksanakan selama proses pelaksanaan pekerjaan. Dengan mengatur semua proses pelaksanaan pekerjaan, diharapkan hasil kerja akan diperoleh sesuai dengan yang diinginkan. Nah, contoh ini adalah belum kembali ada. Contohnya ini adalah untuk spek-spek, ya, kontrak-kontrak penelitian, ya. Biasanya untuk membuat obat, nah itu yang dipakai karena itu proses betul harus diikuti. Ada pun hasilnya nanti, kalau misalnya memang hasilnya tidak standar untuk digunakan, ya ditolak. Maka jadi tidak mempersoalkan hasil akhir, tapi yang dipentingkan di sini adalah proses untuk mencapai hasil akhir. Ya. Kemudian terakhir adalah multi step atau step berjenjang. Nah, ini yang dipakai di spek yang akan dipakai di dalam membangun jalan maupun jembatan. Recording in Jadi, progress. jenis spek ini mengatur semua langkah, ya, mulai dari pengadaan bahan atau material, kemudian mengatur metode kerja dan hasil kerja yang diharapkan. Lanjut. Kemudian isi daripada spek berjenjang, ya, mengikuti yang pertama adalah lingkungan pekerjaan, dan kemudian cuaca yang diizinkan untuk bekerja, kemudian yang ketiga bahan yang akan digunakan, kemudian metode pelaksanaan yang harus dilaksanakan di lapangan, kemudian peralatan yang digunakan dan standar peralatan yang harus digunakan di lapangan, kemudian pengendalian mutu. Ini adalah kita melakukan pengujian-pengujian hasil pekerjaan baru bisa dibayar kalau sesuai dengan spek. Kemudian cara mengukur hasil kerja, yang terakhir adalah cara pembayaran. Nah, dalam penyajiannya nanti ini tidak kami semua sampaikan, ada cuma yang penting-penting yang perlu diketahui adik-adik pada saat nanti awal-awal masuk pekerjaan. Tapi kalau memang kayak cara pembayaran mungkin tidak perlu karena ini lebih banyak nanti tugasnya di akhir-akhir pekerjaan, ya. Artinya tinggal mengukur, ini kan pasti tahu semua bagaimana mengukur dimensi. Tapi yang paling banyak nanti di sini saya sampaikan adalah bagaimana mengendalikan mutu dan metode pelaksanaan serta bahan yang digunakan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan di lapangan. Lanjut. Nah, pola speknya ini adalah 325. Jadi bertahap 3, artinya harus melakukan pemeriksaan terhadap bahan baku, bahan olahan, dan bahan jadi. Ya. Yang kedua, berlingkup 2, yaitu mengendalikan kuantitas,
dan mengendalikan kualitas. Berstruktur 5 yaitu jenis pemeriksaannya, metode pemeriksaan, frekuensi pemeriksaan, persyaratan minimum dan maksimum, serta toleransi. Nah, adik-adik semua bahwa di sini tetap ada toleransi. Jadi, setiap kegiatan itu tidak mungkin dicapai 100% sesuai dengan keinginan kita. Ya, makanya ada namanya toleransi. Ini diatur. Jadi kalau sesuatu pekerjaan misalkan diinginkan ketebalannya 10 ya, tapi di lapangan mencapai kalau misalnya toleransinya plus minus ya 1, maka kalau di lapangan nanti diukur hasilnya 9,1 itu masih bisa dibayar. Tapi yang dibayar 9,1-nya. Kenapa ada toleransi? Ya, karena misalnya untuk pekerjaan jalan tidak mungkin jalan yang akan diaspal atau existing ya, jalan lama yang akan diaspal itu rata seperti kaca. Ya, pasti ada gelombang-gelombang. Makanya ada toleransi. Ya, sama material yang digunakan untuk pekerjaan jalan maupun jembatan tidak mungkin akan semua sesuai dengan hasil yang ada di lab. Karena yang diuji di lab hanya sebagian kecil. Sedangkan material yang digunakan itu kan tumpukannya banyak sekali. Sehingga ada namanya toleransi. Sepanjang toleransinya masuk, misalnya mutunya, kepadatan misalnya, harus mencapai 98%. Toleransinya plus minus 2. Kalau kepadatannya 96 itu masih bisa dibayar. Ya. Tapi ada faktor koreksi. Jadi 92/98 dikali 100% itulah volume yang dibayar. Ya. Jadi di dunia pekerjaan juga tetap ada namanya toleransi, ya. Lanjut. Kemudian untuk spek ini ada 3 kelompok konstruksi pada jalan, yaitu yang pertama routine maintenance, kegiatan pemeliharaan jalan, yaitu perbaikan kerusakan jalan untuk mempertahankan kondisi jalan tersebut. Misalnya jalan yang berkondisi mantap dipelihara agar jalan tersebut tetap mantap. Tapi untuk jalan rusak juga tetap dipelihara supaya jalan itu fungsional. Itu namanya holding. Jadi holding ini sifatnya sementara supaya kendaraan atau lintas bisa lewat, ya. Kemudian ada namanya preventif, tindakan pencegahan supaya kerusakan jalan tidak bertambah parah, ya. Ini ada namanya Foxil, ada buras, laburan aspal 1 lapis, kemudian chip seal, ada slurry seal, dan ada latahasir, serta LTBA. Nanti di dalam spek kedepannya kami jelaskan satu persatu. Kalau waktunya cukup. Kemudian ada kegiatan peningkatan kapasitas dan struktur jalan. Ya, di sini paling banyak digunakan nanti. Ya, nanti adik-adik kalau sudah terjun di lapangan, pekerjaan-pekerjaan ini yang dominan dilaksanakan untuk pekerjaan jalan. Yaitu ada rehab minor dan mayor, ada rekon, ada pelebaran, kemudian ada peningkatan atau pelebaran jalan dan pembangunan jalan baru. Lanjut. Nah, ini kami akan memberikan gambaran sedikit ya kegiatan-kegiatan di lapangan. Yang kami dimunculkan ini adalah kegiatan yang salah supaya adik-adik nanti jangan ada mengikuti apa yang saya sampaikan ini. Ini adalah contoh pembongkaran jackhammer tidak tuntas sampai batas cutter. Nah, adik-adik bisa dilihat itu sudah ada batas cutternya, ya. Seharusnya dibongkar sampai di batas cutter itu, ya. Karena di dalam atau yang tersisa itu pasti masih belum kuat untuk menerima beban lalu lintas. Olehnya itu kedepannya kalau melihat seperti ini, ya, semua harus tuntas sampai dengan batas cutter yang sudah ditentukan. Yang menentukan siapa? Batas ini ditentukan oleh ketiga belah pihak pada saat survei lapangan. Konsultan, kontraktor, dan
pengawas lapangan dari PPK. Ya, lanjut. Nah, ini adalah contoh yang kurang baik untuk pelaksanaan tekot. Jadi berlebihan tekotnya terlalu banyak, sedangkan ada bagian lain yang terlalu sedikit. Sehingga nanti pada saat pekerjaan selesai, akan muncul bleeding atau kegemukan aspal yang membuat jalanan licin. Ya, ini contoh yang tidak baik. Sehingga yang namanya pelaksanaan tekot harus menggunakan alat khusus. Tidak menggunakan ya kaleng-kaleng seperti untuk menyiram bunga. Itu tidak boleh digunakan di lapangan. Nah, itu tempo dulu yang lama sekali. Ya, sekarang ada alat khusus untuk pelaksanaan tekot maupun kering coat. Lanjut. Nah, ini contoh campur aspal yang sudah dingin ya di atas truk. Nah, kalau kondisi seperti ini ke depannya, kalau ada adik sudah terjun di lapangan, ini harus langsung ditolak, tidak boleh digunakan, ya. Karena kalau sudah dingin, pasti kepadatannya tidak akan terpenuhi. Kalau kepadatannya tidak terpenuhi, artinya banyak rongga di dalam campuran itu, ya. Banyak rongga otomatis tidak kuat menerima beban dari lalu lintas. Yang kedua, ya, di aspal itu ada dua. Ada namanya aspalten, ada malten. Yang aspaltennya berupa minyak itu cepat menguap karena rongganya terlalu banyak, gampang terekspos ke udara. Ya, jadi nanti ke depannya begitu dapat ya campuran sudah dingin, dinginnya itu seratnya seperti apa? Jadi kalau sampai di lapangan di atas truk minimal ya suhunya 135. Kalau di bawah 135 itu wajib tidak digunakan atau dibuang. Ya, biasanya drivernya senang kalau dibuang. Kenapa? Dia bisa masih jual di tempat lain. Ya, di masyarakat biasanya untuk depan rumahnya. Ya, cuma yang berprofesi sebagai kontraktor hati-hati juga untuk memilih uh, driver atau supir-supir truk bangku aspal. Karena semakin banyak ditolak itu semakin senang drivernya. Karena itu dijual kemana-mana dia. Ya, ini memang harus teman-teman di lapangan nanti ini yang berprofesi apakah konsultan, kontraktor maupun owner harus betul-betul serius untuk mengikuti spek yang ada di lapangan. Ya, termasuk memilih para pekerja. Lanjut. Nah, ini adalah pemadat yang tidak memadai, ya, karena alat pemadat yang digunakan lebih kecil, ya, tonasenya daripada beban yang akan lewat. Ya, sehingga begitu nanti ada kendaraan berat yang lewat, pasti yang diinjak ini pasti akan turun ke bawah. Namanya lendutan, ya, atau alur memanjang. Ya, lanjut. Nah, ini adalah hasilnya pekerja yang atau penambal yang tidak sempurna, ya. Kepadatan kurang sehingga air bisa masuk ke dalam material tambahan. Nah, adik-adik semua bahwa musuh utama pekerjaan aspal adalah air, ya. Kenapa air menjadi musuh utama? Ya, karena air apabila masuk celah-celah antara ikatan aspal dan agregat, maka akan terjadi pelepasan aspal dan agregat, ya. Jadi lebih kuat agregat penyerap air daripada aspal. Olehnya itu, nanti kalau sudah di dunia pekerjaan, usahakan dan mutlak aspal ini harus dijauhkan dari air, ya. Bukan cuma pada saat pelaksanaan, pada saat juga selesai pekerjaan itu, air itu tidak boleh menggenangi campuran aspal atau jalan. Kapan menggenangi jalan pasti tunggu begitu selesai tergenangi pasti akan muncul lubang, ya, karena air ini memang lebih kuat dihisap oleh agregat daripada aspal, akan memisahkan aspal dengan agregat. Inilah bahayanya air di pekerjaan jalan.
Lanjut. Kemudian untuk spek umum 2018 revisi 2 yang dipakai semua ya dalam melaksanakan pekerjaan, isinya ada 10 divisi ya, 1 sampai 10. Biasanya kalau saya memberi materi untuk mengambil SKA ya, surat keterangan ahli di HPJI, itu biasanya saya 3 hari mengajar untuk spek ini ya, dari jam 8 sampai dengan jam 4 sore ya. Karena ini adik-adik hanya untuk pengenalan saja, makanya kami dengan cepat akan menyajikan dan tidak semuanya ya, tidak semuanya. Karena kalau mau dibahas tuntas ini itu butuh 3 hari baru bisa tuntas. Mungkin lebih banyak kami nanti menyampaikan ada divisi 1 ya, divisi 1 karena ini memang yang betul-betul menjadi penuntung untuk divisi-divisi selanjutnya. Kalau divisi 1 sudah berjalan dengan baik, divisi lainnya otomatis biasanya ikut ya. Kalau di divisi 1 memang tidak dilaksanakan, pasti untuk divisi yang kedua sampai dengan 10 itu pasti tidak akan berjalan dengan baik sesuai dengan spek ya. Nanti juga yang lain-lainnya mungkin tetap saya sampaikan, tapi hanya untuk sekilas saja ya. Karena waktunya saya menargetkan untuk spek ini, materi spek ini hanya 2 kali pertemuan ya. Nanti dilihat kalau memang tidak sampai, paling banyak 3 kali lah, karena kami cuma dapat 5 kali ya pertemuan untuk mata kuliah ini. Lanjut, kita mulai di divisi 1 yaitu umum. Yang pertama adalah lingkup pekerjaan. Jadi spek ini mengatur pekerjaan-pekerjaan yang akan dipakai untuk membangun jalan dan jembatan, yaitu yang pertama adalah pembangunan jalan atau jembatan yang baru ya. Yang kedua penggantian jembatan. Yang ketiga peningkatan kapasitas jembatan atau pelebaran jembatan. Kemudian selanjutnya adalah peningkatan kapasitas jalan. Nah, peningkatan kapasitas jalan ini artinya itu menambah kapasitas jalan. Itu biasanya di pelebaran ya. Artinya dari awalnya lebarnya cuma 5 meter, itu ditingkatkan kapasitasnya menuju standar menjadi 7 meter. Karena standar jalan nasional sekarang ini adalah 7 meter untuk perkerasan badan jalannya, kemudian kiri kanan ada 2 bahu jalan, 2 meter bahu jalan, dan ada saluran. Nah, itulah standar kapasitas untuk jalan nasional ya. Sedangkan saat ini masih banyak yang lebarnya masih 5, maka itu harus ditingkatkan kapasitasnya menjadi 7 meter. Kemudian ada reservasi jalan, termasuk semua bangunan pelengkap ya. Reservasi jalan ini adalah untuk mempertahankan jalan itu tetap fungsional ya. Kemudian ada rehab jembatan, artinya memperbaiki jembatan. Jadi tidak semuanya diganti, mungkin hanya bangunan atasnya saja, tapi untuk bangunan bawah misalnya ya pier atau abutmen itu tidak dibongkar. Yang dibongkar hanya untuk lantai jembatannya. Itu termasuk rehab jembatan. Kemudian ada perkuatan struktur jembatan ya. Jadi ada beberapa jembatan harus diperkuat. Kalau sekarang lebih banyak orang mengenal VRP ya, atau topan dari bawah, menambah alat penopan di bawah supaya jembatan itu bisa bertahan sampai dengan umur rencana. Adik-adik semua, jadi penyedia jasa ini di tahap awal itu harus melakukan pematokan dan survei lapangan ya, sesuai dengan gambar selama periode mobilisasi. Nanti hasil pengukuran ya itu dituangkan dalam gambar kerja stop drawing untuk diperiksa dan disetujui oleh pengawas pekerjaan. Adik-adik semua, jadi gambar desain yang dipakai di tender yaitu hanya acuan ya. Tapi itu harus dilakukan pengukuran kembali di lapangan ya apabila kontraktor sudah kontrak dengan PPK ya.
itu disesuaikan dengan lapangan. Kalau tidak sesuai, maka ada namanya direvisi, ya. Nah, kemudian dilakukan gambar kembali, gambar kerja yang akan dilakukan di lapangan itu namanya soft drawing, ya. Jadi gambar rencana itu enggak bisa langsung dipakai, harus dicek dulu, untuk cek di lapangan. Nanti kalau sesuai dengan yang di lapangan, kondisi lapangan itu bisa langsung dipakai. Tapi kalau tidak sesuai, harus direvisi sesuai dengan kebutuhan lapangan, ya. Itu namanya soft drawing. Lanjut, lanjut ya, dah. Kemudian ketentuan kajian teknisnya. Nah, lanjut kembali kembali. Nah, kemudian untuk kajian teknis ini biasa disebut dengan di lapangan MC0, dual check nol, artinya mengecek kondisi awal sebelum pekerjaan dimulai. Apakah sudah selesai di lapangan atau tidak? Pengukuran di lapangan. Kalau atau daftar B kuantitas dan harga, maka juga kan ya, kalau memang banyak perubahan antara gambar dan di lapangan terjadi perbedaan. Lanjut halaman berikutnya ada tak muncul ya. Ya, jadi survei lapangan ini dilakukan oleh ketiga belah pihak, tapi yang memang dominan di sini adalah penyedia jasa kontraktor. Nah, dilaksanakan selama periode mobilisasi. Jadi periode mobilisasi itu 2 bulan sejak SPMK kita mulai kerja. Nah, disitulah kegiatan survei harus dituntaskan, ya. Kemudian setelah pekerjaan survei lapangan ini selesai, penyedia jasa menyiapkan dan menyerahkan laporan lengkap kepada pengawas dan PPK. Nah, untuk survei ini minimal harus dilaksanakan maksimal 30 hari setelah SPMK, ya. Jadi kegiatan surveinya itu betul-betul harus berada di periode mobilisasi. Dan untuk survei maksimal hanya 1 bulan, sudah ada hasilnya. Nah, kemudian dilakukan uh, gambar kerja atau soft drawing akan dipakai dasar dalam melaksanakan kegiatan di lapangan. Jadi gambar kerja ini bisa bertahap, ya, bertahap. Misalnya untuk pekerjaan aspal, ya, panjang total yang akan kerjakan 10 kilo, ya, di desainnya, ya, gambar desain itu sudah 10 kilo yang dipakai lelang. Tapi untuk sound drawing bisa dibuat per 2 kilo dulu, karena 2 kilo ini tahap awal yang akan dikerjakan. Jadi tidak perlu tuntas. Ini dasar untuk dilakukan kegiatan lapangan, ya. Makanya disebut bertahap. Lanjut. Yang mau ke toilet ijakan aja ya, tidak perlu minta izin. Lanjut ya. Oh, kemudian kita masuk di seksi 1-2, itu seksi mobilisasi.
Tadi tadi saya sudah jelaskan bahwa waktu mobilisasi minimal 2 bulan ya. Jadi lingkup kegiatan mobilisasi tergantung dari jenis dan volume pekerjaan akan dilaksanakan di lapangan. Ya, di program mobilisasi ini termasuk diantaranya adalah penyewaan atau pembelian sebidang lahan untuk kantor di lapangan atau di resiket atau base camp. Itu harus oleh penyedia atau kontraktor. Kemudian mobilisasi semua personil penyedia jasa yang akan bekerja di lapangan. Adik-adik semua bahwa personil ini ada 2. Ada personil inti sesuai dengan yang diajukan pada saat penawaran. Jadi namanya sudah ada, karena untuk harus ada SKA, surat keterangan ahli, ya. Itu tidak boleh diganti. Kalau diganti, penyedia harus mengusulkan kepada PPK minimal dengan kualifikasi yang sama, ya. Diganti. Tidak bisa seenaknya kontraktor mengganti personel tanpa persetujuan PPK, ya. Tapi kalau personel yang sifatnya pekerja, misalnya buruh, itu langsung oleh penyedia tanpa apa perlu dikatakan oleh PPK-nya. Ya, ya, jadi personel ada 2, ada inti, ada yang biasa. Ventilasi, artinya instalasi yang akan digunakan untuk pekerjaan di lapangan itu harus sudah siap selama periode mobilisasi. Misalnya AMP, ya AMP alat untuk membuat atau memproduksi aspal itu harus sudah selesai selama periode mobilisasi. 2 bulan harus sudah berdiri dan siap untuk memproduksi aspal. Ya, kemudian juga termasuk dalamnya base camp harus disediakan oleh penyedia sebagai kantor lapangan dan tempat tinggal ya. Kalau proyeknya itu di jauh, misalnya ada di hutan, itu harus lengkap semua ya. Termasuk di dalamnya ada ruang lab dan peralatan ujinya. Lanjut. Halaman selanjutnya ada jaringannya ya. Ya udah lanjut ya udah. Termasuk di sini untuk program mobilisasi, kalau misalnya jembatan harus memperkuat jembatan existing yang ada, ya. Jika di dalam melaksanakan proyek-proyek kita itu ada alat-alat berat yang diperlukan, ya. Kemudian untuk mobilisasi personel inti, peralatan utama itu bisa bertahap sesuai dengan kebutuhan lapangan. Misalnya untuk inti yang harus dimobilisasi duluan itu adalah tenaga pengukuran, ya. Itu harus dimobilisasi duluan. Tapi misalnya untuk tenaga pengaspalan nanti mungkin di belakangan setelah AMP berdiri. Begitu juga untuk peralatan utamanya, ya. Peralatan utama misalnya kalau itu pekerjaan mulai dari kelas A, kelas B, maka alat pemandat dimobilisasi duluan, tapi untuk misalnya finisher mengkampar aspal itu nanti belakangan. Tapi tidak boleh lebih daripada 2 bulan sesuai dengan waktu mobilisasi. Ya, lanjut. Saya singkat-singkat saja. Nanti adik-adik bisa membaca nanti untuk materi ini karena rencana 2 kali. Jadi untuk pertemuan ini kami belum memberikan dulu paparannya ya. File paparannya nanti setelah tuntas baru kami berikan. Kemudian program mobilisasi tadi saya sudah sampaikan bahwa maksimal 60 hari semua personil inti ya dan peralatan yang diajukan di dokumen penawaran itu harus datang di lapangan maksimal 60 hari. Ya. Kecuali untuk alat lab, peralatan lab itu harus maksimal 45 hari sudah ada di lapangan. Nah, ini diatur. Nah, kalau ini tidak dipenuhi oleh penyedia, maka akan didenda.
Ya, di dalam kontrak jelas bahwa dendanya 1/1000 dari nilai kontrak atau nilai mobilisasi dalam kontrak. Jadi hati-hati nanti kalau ada kontraktor atau adik-adik yang berposisi kontraktor, kalau terlambat mobilisasi peralatannya, termasuk tenaga intinya itu harus nanti akan didenda oleh PPK. Ya, lanjut. Kemudian selanjutnya adalah program mobilisasi. Jadi paling lambat 7 hari setelah tanggal mulai kerja atau SPMK ya, itu dilakukan rapat persiapan pelaksanaan atau pre-PCM ya, PCM, pre-construction meeting harus dilaksanakan dan harus dihadiri oleh PPK, pengawas pekerjaan dan kontraktor atau penyedia jasa. Ya. Nah, ini untuk membahas semua hal baik yang teknis maupun non teknis. Antara lain, ya, sebagai pendahuluan gambaran umum pekerjaan yang akan digunakan, itu harus sepakat semua. Kemudian struktur organisasi masing-masing penyedia jasa, kemudian PPK, dan konsultan pengawas, itu harus disampaikan. Kemudian permasalahan-permasalahan lapangan, misalnya untuk ruang milik jalan. Apakah lahannya sudah bebas semua? Apakah ada utilitas, misalnya tiang listrik, PLN, atau masih ada kabel-kabel di bawah ruang milik jalan, itu harus dibahas bersama kapan pemindahannya dan apakah lahannya memang sudah dibebaskan oleh pemerintah daerah, Pemda. Ya, kalau tidak itu mau tidak mau harus dibebaskan dulu baru bisa dimulai. Cuma adik-adik ini pengalaman ya, karena tidak semuanya diatur dalam spek ya. Biasanya ke depannya kalau ada masalah lahan ya, masalah lahan dalam suatu kegiatan, contoh yang sedang dibangun sekarang di Sumsel adalah FO flyover Galumbang ya di Muara Enim sebelum ke Perumudi. Nah, di situ tidak semuanya lahannya bebas. Ya, masih ada lahan masyarakat dan lahan milik PT Kereta Api yang didiami oleh masyarakat yang sampai saat ini belum pindah. Nah, apa yang harus dilakukan kalau kondisi seperti itu? Ya, ini tidak diatur dalam spek. Ya, yang pertama yang harus dilakukan, kita menyerahkan lapangan atau lokasi kepada penyedia kontraktor itu sesuai dengan lahan yang bebas. Ya, karena di dalam membuat schedule perencanaan pelaksanaan pekerjaan ini kan secara keseluruhan sesuai dengan waktu pelaksanaan kontrak yang sudah ditenderkan. Tapi kalau ada masalah lahan yang belum bebas, kedepannya bisa mendapatkan kompensasi tambahan waktu kepada penyedia. Ya. Yang kedua, kalau tidak dilakukan penyerahan bertahap, maka otomatis ya di dalam schedule itu kan dianggap lahannya tidak bermasalah ya. Itu kemungkinan nanti kontraktor terlambat karena tidak bisa melaksanakan keseluruhan pekerjaan karena ada lahan yang bermasalah. Sedangkan di dalam SOP Bina Marga itu ada namanya SDM. Ya. Jadi evaluasi penyedia bila terlambat pekerjaannya. Ya, kalau terlambat -10, deviasinya -10 itu namanya SDM. Nah, kalau tiap kali SDM dikasih kesempatan penyedia bekerja, tapi mereka tidak sanggup untuk menyelesaikan kesepakatan yang sudah dituangkan di dalam berita acara, itu ujung-ujungnya putus kontrak. Ya. Tapi kalau ada lahan yang bermasalah ya, itu tidak bisa putus kontrak, pasti mereka komplain. Tapi kalau diserahkan secara bertahap, yang kita evaluasi sesuai dengan lahan yang memang betul-betul bebas dan bisa dikerja, mereka tidak akan komplain. Karena yang dievaluasi memang terhadap lahan yang diserahkan yang sudah bebas, bukan semuanya. Nah, itu yang perlu nanti, ini pengalaman bagi adik-adik nanti kalau terjun ke lapangan. Ya, sama kemarin ini terjadi.
di PPK melakukan SCM tahap 1 terhadap semua lahan yang ada. Padahal ada lahan yang bebas. Pasti kontraktor penyedia jasa komplain, ya. Nah, kalau seperti itu kita tidak bisa apa-apa, tidak bisa melakukan putus kontrak karena kesalahannya dari kita. Makanya ini ingat nanti kalau sudah jadi selesai dan sudah terjun lapangan, kalau ada lahan yang belum bebas, jangan diserahkan kepada penyedia, ya. Begitu juga nanti direvisi schedule-nya. Jadi membuat schedule terhadap lahan yang sudah bebas saja. Jadi nanti kalau misalnya kontraktor tidak firm atau tidak profesional di lapangan, yang kita SCM-kan adalah terhadap lahan yang tidak bebas. Ya. Lanjut. Kemudian selanjutnya untuk mobilisasi ini yang diatur juga tata cara pengajuan survei ini harus disepakati oleh ketiga belah pihak, ya. Kemudian proses pertujuan pengukuran ini harus disepakati. Kemudian dokumen akhir pelaksanaan pekerjaan. Nah, jadi yang pertama ada bagan jadwal pelaksanaan, ya, yang menunjukkan waktu dan urutan kegiatan utama yang membentuk pekerjaan tersebut. Nah, ini biasanya disebut dengan time schedule atau kurva S, ya. Ini harus dibuat pada saat PCM, pre-construction meeting, ya. Kemudian ada rencana mobilisasi, rencana relokasi, kemudian RKK, RMPK, dan RMKL. Kemarin di pertemuan kemarin saya sudah jelaskan, itu harus sudah diserahkan selama periode mobilisasi. Artinya 2 bulan sejak kontrak atau sejak serah terima pekerjaan ke penyedia, dokumen-dokumen ini harus sudah diserahkan ke PPK semua. Lanjut. Kemudian dalam waktu 14 hari setelah PCM, ya, penyedia harus menyerahkan program mobilisasi sesuai dengan syarat-syarat umum kontrak yang dituangkan dalam dokumen tender pada saat produk penawaran, ya. Lanjut, udah. Kemudian seksi 13. Nah, kalau seksinya ini banyak sekali, masih ada 21 seksi, ya. Sepertinya ini waktunya juga sudah hampir 1 jam. Ini memang kalau membahas spek ini memang waktunya minimal 3 hari sebenarnya baru bisa tuntas. Nah, ini kami juga sudah banyak kami hilangkan ini paparannya. Nah, jumlah paparan untuk spek ini yang untuk adik-adik ini hanya berkisar 300 lembar. Aslinya itu 598. Ini sudah banyak saya hilangkan, tapi kelihatannya waktunya tidak terkejar juga ini, ya. Jadi saya berikan gambaran saja, ya, yang penting-penting. Kemudian seksi selanjutnya adalah kantor lapangan dan fasilitasnya. Jadi adik-adik semua, jadi di dalam dokumen tender termasuk kantor lapangan dan seluruh fasilitas itu dimasukkan di dalam kontrak nanti, ya, supaya penyedia termasuk pengawas dan PPK itu bisa nyaman bekerja di lapangan. Jadi bukan cuma di kantor di fasilitas kapasitas, ya, kantor PPK, tapi di lapangan juga di Siket itu harus dilengkapi semua. Selanjutnya next sudah. Begitu juga untuk pelayanan fasilitas dan pelayanan pengujian, itu harus dilengkapi di lapangan. Jadi adik-adik ini yang perlu kami sampaikan, ya. Jadi fasilitas pengujian itu mutlak harus ada di lapangan. Jadi gambarannya begini. Jadi untuk memulai suatu pekerjaan, ya, itu namanya ada desain mix pekerjaan, kan? DMF, desain mix desain mix formula. Nah, ini hanya boleh dilakukan untuk lab yang bersertifikasikan, ya. Kalau di Sumsel ini itu lab-lab yang instansi pemerintah, ya, misalnya di kantor balai, dinas PU, itu rata-rata sudah ada sertifikat kan untuk mengeluarkan
desain mix formula. Nah, desain mix formula ini merupakan acuan, ya, acuan untuk membuat komposisi pekerjaan di lapangan. Misalnya untuk membuat campuran aspal. Nah, desain mix ini dirancang di lab yang sudah bersertifikasi untuk menentukan porsi aspalnya, agregat kasarnya, dan agregat halusnya. Nah, itu menjadi acuan yang akan dilakukan di lapangan nanti. Nah, setelah itu tidak bisa langsung jadi pedoman untuk digunakan di AMP. Itu harus ada namanya JMF, Job Mix Formula, yang dibuat oleh penyedia bersama konsultan dan PPK di lapangan. Ya. Nah, cuma desain mix ini yang dari lab bersertifikasi menjadi acuan. Jadi komposisi-komposisinya sudah ada. Itu yang dicoba di AMP. Ya, kalau hasilnya nanti sesuai dengan spek, itu bisa dilegalkan menjadi JMF. Ya, tapi kalau tidak ada perbedaan, maka harus mencari komposisi sendiri antara ketiga belah pihak ini, kontraktor, konsultan, dan PPK. Tapi biasanya tidak jauh daripada komposisi yang telah dikeluarkan di design mix atau DMF-nya. Ya, itu gunanya fasilitas pengujian di lapangan. Yang kedua, ya, pada saat nanti material atau bahan yang masuk ke lapangan yang akan dipakai itu harus diuji dulu. Misalnya untuk aspal, setiap aspal yang masuk ada 2 pengujian harus dan mutlak dilakukan. Yang pertama, tes penetrasi, tes kekerasan aspal. Ya, itu harus dilakukan. Yang kedua adalah viskositasnya harus ketahui. Karena kita harus tahu berapa kebutuhan, ya, suhu pencampuran di AMP. Kalau tidak, bisa-bisa nanti aspalnya hangus atau tidak masak. Itu minimal. Seharusnya semua persyaratan di spek itu harus diuji semua, tapi minimal itu dulu yang harus dipegang oleh adik semua. Ya, begitu juga nanti pada saat sudah selesai pekerjaan, itu harus diuji dulu. Apakah kadar aspalnya sudah memenuhi, apakah gradasi atau komposisi agregatnya sudah memenuhi, itu harus selalu diuji. Jadi setiap AMP produksi, maka lab ini harus jalan juga. Ya, di balik kami, bahkan AMP itu kami pasang CCTV untuk mengetahui jangan sampai aspalnya berproduksi, tapi pengendalian mutunya, kualitasnya tidak dilaksanakan. Itu harus dilakukan di lab. Nah, itu fungsi daripada lab di lapangan. Lanjut. Ini secara garis besar ya, saya sudah sampaikan bahwa standar-standar di spek itu harus ada. Ya, misalnya untuk bangunan lab minimalnya 108 meter persegi. AC-nya juga diatur. Ya, kenapa harus ada AC di lab? Jadi bukan hanya untuk supaya nyaman dan dingin bekerja, tidak. Karena di fasilitas pengujian, setiap pengujian itu misalnya penetrasi, itu butuh suhu-suhu tertentu untuk dites. Misalnya untuk tes penetrasi, itu harus butuh suhu 25 derajat untuk melakukan pengetesan. Inilah fungsi AC untuk mengatur suhu di lab. Jadi bukan hanya sekedar untuk nyaman bekerja. Jadi ini dibutuhkan suhu-suhu tertentu untuk melakukan pengetesan. Lanjut, ada. Ini lanjut aja, ya. Prosedur pengujian itu memang SI-nya sudah ada ya. Nanti adik-adik bisa mengacu kepada SNI yang ada. SI ini adik sudah banyak, bisa di Google itu sudah banyak, silakan diambil di situ. Nah, cuma perlu ditekankan inilah personil, ya. Percuma alat ada tapi personil tidak ada. Siapa yang akan lakukan itu? Yang kedua, personil ini harus orang tertentu yang cukup berpengalaman, ya. Kalau tidak, ini salah-salah nanti komposisi campurannya, ya, sehingga tidak sesuai dengan spek.
Nah, memang ini menjadi tantangan tersendiri. Ini adik-adik semua nanti ini. Saya melihat sekarang ini adik-adik yang baru tamat itu cenderung tidak ini ya, lebih suka ke lapangan dibanding di lab, ya. Karena di lab ini memang membutuhkan kesabaran, ya. Karena yang dilakukan adalah monoton, pekerjaan yang monoton. Nah, saya lihat fenomena yang ada di sini, teman-teman yang baru selesai yang masuk PU itu cenderung inginnya ke lapangan. Mestinya karena dasar untuk melaksanakan pekerjaan di lapangan ini lab. Harusnya masuk di lab dulu, baru ke lapangan. Ya, kalau selama saya jadi kepala balai, ya kalau ada penerimaan PU ya, pegawai baru, biasanya saya kasih magang di lab minimal 6 bulan dulu, baru boleh ke lapangan. Supaya mengerti apa yang harus dilakukan nanti di lapangan. Kalau cara pengujiannya saja tidak tahu, bagaimana nanti akan menginstruksikan kepada kontraktor untuk melakukan pengujian di lapangan. Ya, jadi ini penting nanti adik-adik begitu terjun, usahakan ke lab dulu, jangan langsung ke lapangan. Ya, harus punya bekal dulu, bekalnya itu ada di lab, baru ke lapangan. Kalau langsung ke lapangan nanti akan bingung sendiri nanti. Ya, melihat aspal licin, blading, tidak tahu bagaimana cara mengatasinya. Karena tidak paham dasarnya, tidak pernah di lab. Ya, karena blading itu tidak semata-mata karena aspalnya berlebih. Ya, secara logika, tidak mungkin kontraktor akan melebihi aspalnya. Karena komponen yang paling mahal. Ya, blading ini bukan cuma kelebihan aspal. Kalau materialnya kotor, lebih banyak fraksi halus, pasti akan blading juga. Ya, karena kotoran-kotoran ini menghambat aspal mengikat dengan agregat sehingga akan muncul ke atas. Ya, hati-hati melihat blading ini, jangan sampai melihat blading kurangi aspalnya, itu salah. Padahal yang di lapangan terjadi materialnya kotor sehingga blading. Nah, itu contoh kecil yang perlu dipahami oleh adik-adik nanti sebelum ke lapangan. Harus masuk lab dulu, ya. Lanjut. Formulinnya sudah ada standarnya ya, tinggal dilihat nanti di lapangan, itu harus disetujui oleh ketiga belah pihak, pengawas dan PPK-nya. Kemudian penyedia juga harus memberitahu pengawas ya, paling sedikit 1 hari sebelum memulai aktivitas di lab. Ya. Kemudian distribusi juga laporan hasil pengujian lab ini harus dipegang semua, dipegang bersama sebagai acuan nanti untuk melakukan pekerjaan atau pengawasan di lapangan. Lanjut. Kemudian transportasi dan penanganan. Nah, ini adik-adik semua, kalau di dalam melaksanakan pekerjaan nanti termasuk transportasi ini harus dijaga. Artinya minimal untuk kendaraan kita sendiri tidak boleh melebihi dari beban standar yang sudah ditetapkan di dalam aturan-aturan pemerintah. Nah, beban standar untuk jalan kita ya di luar tol itu hanya maksimum 8 per satu gardan itu maksimum 8 ton harus dipikul. Jadi bisa dihitung sendiri, jadi untuk ban depan itu komposisinya 20% dan ban belakang itu 80%. Ya. Jadi misalnya kalau ada truk ya memuat, jadi kalau truk itu memuat misalnya hanya satu gardan di depan dan satu gardan di depan, jadi kan cuma 2. Jadi adik-adik bisa hitung sendiri berapa maksimum muatan yang harus dipikul oleh truk itu dengan beban maksimum gardannya hanya 8. Jadi yang terjadi di Sumsel ini ya itu hampir utamanya untuk daerah-daerah yang tambang batu bara itu hampir semua melewati standar
ya, beban girder. Sehingga itulah yang menyebabkan pemicu kerusakan lebih cepat di jalan karena memang standarnya tidak terpenuhi. Contoh yang sudah dilakukan atau di apa PPK untuk yang dari ruas Martapura ke Batu Raja sampai Lahat itu rata-rata truk pengangkut batu bara itu ditanya sekitar 42 ton isinya. Ya. Nah, setelah dihitung 80% daripada apa 42 itu kalau misalnya dua gardanya 8, jadi satu garda itu memikul minimal 15 atau 16 ton. Ya. Sedangkan standar kita cuma 8. Jadi 2 kali lipat dari beban yang bisa dipikul oleh jalan yang akibat penambangan batu bara itu. Nah, akibatnya itulah jalan yang di sana tidak akan pernah bisa mantap, selalu rusak. Karena memang terjadi overload di jalan. Ya seharusnya maksimal hanya memikul 8 ton per garda, itu dipikul 15 sampai dengan 16 ton. Jadi akibat kelebihan beban ini bukan berbanding lurus, tidak regresi linear, tidak. Itu pangkat 5, ya, pangkat 4 dan pangkat 5. Kalau MST 10 itu pangkat 5, kalau MST 8 itu pangkat 4. Jadi apa namanya? Kalau kelebihannya itu 3, jadi bukan berarti 3 kali 2, enggak. 3 kali 2 cuma 6 kan, tapi 3 pangkat 4 dampaknya. Jadi makanya itu yang menyebabkan terjadi kerusakan dini. Nah, itu bahaya odol-odol yang lewat di jalan itu menyebabkan kerusakan. Bukan kalau kelebihan bebannya 2 kali lipat, bukan cuma misalnya 3 ya 6 kali penyebabnya, tapi 3 pangkat 4 kerusakan pada jalan, ya. Jadi hati-hati terhadap odol ini. Lanjut, yang lanjut ya udah. Jadi saya sudah sampaikan tadi bahwa di dalam pembatasan beban itu memang harus mutlak, ya. Jadi dalam standar kita. Lanjut. Termasuk pembuangan bahan di luar milik jalan, itu harus minta seizin daripada Kementerian Lingkungan Hidup atau Dinas Lingkungan Hidup di daerah untuk menetapkan disposal areanya atau pembuangan daripada bahan-bahan yang tidak terpakai. Ya, lanjut. Kemudian penyiapan pembayaran sertifikat bulanan. Ya, ini secara gambaran umum saja saya sampaikan kepada adik-adik semua bahwa untuk sistem kontrak kita ini adalah apa namanya pembayaran terhadap apa ya setiap bulan, artinya setiap percekukan ya. Cuma dalam melakukan pembayaran ini, penyedia mengajukan pembayaran ini harus mengikuti pengajuan daripada MC-nya ini, ya. Jadi itu harus ada dokumen backup data quantity (BQ), ya. Jadi backup data quantity ini adalah volume hasil pengukuran yang telah dilaksanakan di satu bulan, ya. Yang kedua harus ada namanya backup data quality, ya.
Jadi yang penting sudah dilaksanakan lapangan selama 1 bulan, harus ada jaminan pada pengawas konsultan, ya. Kalau tidak memenuhi suara saya sudah kedengaran, ya. Ya udah, sudah terdengar suara saya? Udah, Pak. Sudah kembali normal, ya? Ini Iya, udah, Pak. kayaknya jaringannya sudah stabil di rumah ini. Iya, Pak. Ya, lanjut lagi. Lanjut, ya udah. Ini adalah contoh EMC, ya. EMC yang diajukan nanti oleh penyedia. Nah, ini harus disetujui oleh ketiga belah pihak, ya. Jadi dari JS-nya, General atau kepala proyek pelaksanaan dari kontraktor itu mengajukan di PPK, pejabat pembuat komitmen, itu baru bisa diajukan ke KPN. Tapi dengan catatan, ya, tanda tangan kalau sebagai PPK, ya, minimal ada backup data, kuantitinya, volume pekerjaan sesuai dengan spek, ya, itu harus mengikuti gambar yang ada. Kalau volume yang dilaksanakan lapangan tidak sesuai dengan gambar kerja, ya, atau soft drawing yang sudah disepakati bersama, itu tidak bisa dibayar, harus diperbaiki dulu atau ditolak. Begitu juga nanti untuk dokumen BQ-nya, apa, kuantitasnya, ya, backup data, kualitinya, mutu-mutu yang dicantum di dalam spek harus dipenuhi pada saat pengujian di lab. Kalau tidak dipenuhi, kalau masih dalam batas toleransi, itu bisa diterima dengan catatan pembayarannya dikoreksi, ya. Kalau misalnya kepadatannya hanya 96, persyaratannya 98, yang bisa dibayar 96/98 kali 1%. Tidak semuanya harus dibayar sesuai dengan di apa, nilai pembayaran di kontrak. Itu harus, yang begitu-begitu harus teliti, karena hal-hal yang kecil begini sering menjadi temuan pada saat nanti dia audit, ya, apakah BPK atau inspektorat masing-masing. Ya, ini harus adik-adik teliti, jadi bukan teliti di lapangan, terhadap administrasi juga harus teliti. Lihat, makanya saya minta betul-betul pahami spek itu, karena semuanya diatur dalam spek. Cara pembayaran juga pun diatur, ya.
Kalau itu yang dipedomani nanti di lapangan, kedepannya pasti akan pekerjaan berhasil dan adik-adik aman kalau diperiksa. Ya, lanjut ya dah. Pembayaran bersyarat ini tidak ada, tidak diatur lagi di spek ini dulu. Itu ada pembayaran bersyarat. Kemudian, nah ini RMKL, Rencana Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas. Ini juga perlu diketahui adik semua bahwa di dalam melaksanakan pekerjaan nanti untuk pekerjaan jalan, bahwa manajemen keselamatan lalu lintas itu diatur, pedomannya sudah ada. Ya, jadi bagaimana mengatur pemasangan rambu di jalan itu sudah diatur di dalam spek ini. Nah, kenyataannya di lapangan ini saya melihat belum diterapkan. Ya, lebih banyak sekedar hanya memasang rambu lalu lintas tapi tidak sesuai dengan spek. Nah, ini yang perlu nanti dipahami adik-adik semua. Kalau terjun lapangan, tolong buka spek ini bagaimana cara mengatur rambu-rambu di lapangan pada saat melaksanakan pekerjaan. Ya, lanjut. Termasuk di dalamnya nanti di sini adalah bagaimana kalau pekerjaan aspal yang baru itu wajib namanya ada marka sementara sebelum nanti di marka permanen. Ya, nah itu saya lihat sampai saat ini belum semuanya berjalan, ya, karena rata-rata penyedia mau cepat, ya, hal-hal yang kecil yang sifatnya kecil, ya, sederhana itu biasanya diabaikan. Padahal ini sangat mengganggu, ya, pengendara umumnya di malam hari. Kemudian di dalam manajemen lalu lintas juga diatur mengenai andalin, analisa dampak lalu lintas. Jadi adik-adik semua, wah, sebelum satu kegiatan dimulai, proyek dimulai, bahwa di samping ada dokumen lingkungan hidup, ya, DLH-nya, juga harus disertakan analisa dampak lalu lintas, andalingnya. Baru bisa. Kalau tidak dilengkapi itu, maka proyek itu belum bisa jalan. Nah, termasuk diatur di dalamnya untuk andalin ini adalah bagaimana akses, ya, ke dari jalan tol. Kemudian untuk jalan layang di bawah flyover ini diatur juga, kemudian lintas bawah, terowongan dan infrastruktur lainnya. Ya. Kemudian RMKL ini dimutakhirkan secara reguler sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Ya. Termasuk fasilitas untuk pejalan kaki dan kendaraan tidak bermotor itu harus diatur di lapangan, ya, harus dituangkan di dalam andalin itu. Lanjut, udah. Nah, ini yang perlu nanti dilaksanakan adik-adik kalau sudah di lapangan, ya, apakah sebagai konsultan, kontraktor, dan PPK. Jadi dalam membuat zona pekerjaan jalan lapangan minimal ada 4 zona yang harus diperhatikan. Ya, yang pertama zona peringatan dini. Ini adalah segmen jalan di mana pengguna jalan diinformasikan tentang akan adanya pekerjaan jalan dan apa yang harus dilakukan. Yang kedua adalah zona pemandu transisi. Ini adalah segmen jalan di mana pengemudi dipandu untuk menurunkan kecepatan, ya, dan masuk ke lintasan yang benar. Yang ketiga, zona kerja. Segmen di mana pekerjaan dilaksanakan. Nah, di sini terdapat pekerjaan, terdapat peralatan, dan perlengkapan serta material yang akan digunakan untuk melaksanakan pekerjaan. Kemudian yang terakhir adalah zona terminasi. Adalah segmen di mana lalu lintas dituntun kembali ke kondisi normal, ya, setelah melalui lokasi pekerjaan. Lanjut. Nah, ini adalah gambaran, ya. Iya, jadi 4 zona itu mulai peringatan dini, baru masuk zona pemandu transisi, baru masuk zona pekerjaan, dan zona untuk menuntun kembali ke
lalu lintas normal atau terminasi. Nah, ini yang harus dilakukan di lapangan. Jadi kurang lebih, kalau nggak salah ya, kurang lebih 150 meter ke depannya itu sudah ada peringatan zona transisi. Ini sudah ada jarak-jaraknya sesuai dengan kondisi di lapangan. Nah, ini yang harus menjadi pegangan adik-adik nanti bila mana sudah terjun di lapangan untuk mengatur pemasangan rambu dalam setiap melaksanakan pekerjaan. Nah, kalau yang terjadi di lapangan itu sebagian besar yang ada hanya untuk rambu dipasang di sekitar zona kerja. Tapi di zona pertandingan transisi itu cenderung terabaikan. Ya. Nah, ini juga perlu mengedukasi kepada masyarakat karena begini, terkadang penyedia kontraktor sedang memasang juga, tapi belum begitu tidak ada orang bekerja di situ langsung hilang. Terkadang masyarakat yang ambil, apalagi kalau materialnya itu besi, cepat sekali hilang. Yang entah dari mana. Entah ada pemulung yang penjual besi bekas yang ngambil atau itu cepat sekali hilang. Ya, memang ini juga kendala di kita bahwa masyarakat juga ya pada umumnya di kita belum paham ya, itu masih sering mengambil ya rambu-rambu di jalan yang sebenarnya sangat bermanfaat untuk keselamatan pengguna jalan. Nah, ini juga perlu edukasi kepada masyarakat nanti pada saat adik-adik terjun di lapangan supaya rambu-rambu itu jangan diambil karena manfaatnya sangat besar untuk keselamatan jalan ya. Lanjut. Kemudian kajian teknis lapangan, field engineering atau MC0, betul, cek 0. Nah, jadi selama 30 hari pertama ada mobilisasi itu harus dilakukan field engineering. Ya, jadi termasuk di situ pengukuran awal untuk mencocokkan kondisi gambar desain dengan kondisi lapangan itu bagian daripada kajian teknis. Ya, jadi pelaksanaan survei lapangan ini mencakup inventarisasi geometrik, ada lebar perkerasan jalan, kondisi permukaan jalan, jenis lapis permukaan jalan, kemudian detail bahu, radius tikungan, lereng melintang, dan kelandainya itu diambil datanya semua. Apakah sudah sesuai desain atau tidak. Kalau tidak sesuai dengan desain, itu harus ada revisi desain, mengikuti kondisi yang ada di lapangan. Lanjut. Kemudian setelah dilakukan pengukuran, survei dituangkan dalam gambar yang menjadi soft drawing yang menjadi acuan yang akan dipakai di lapangan untuk bekerja. Lanjut, ada. Di samping di perkerasan jalan, juga di bahu jalan dan drainase itu dilakukan survei semua ya untuk mencocokkan antara gambar dan kondisi real di lapangan. Lanjut. Nah, selanjutnya untuk seksi 110 ada jaminan mutu. Ya. Jadi setiap kegiatan dilakukan di lapangan itu harus mendapatkan jaminan mutu. Yang melaksanakan di sini adalah pengawas, konsultan pengawas. Jadi untuk pelaksanaan pengendali mutunya oleh penyedia jasa, kontraktor, sedangkan yang menjamin mutu itu bisa dibayar atau tidak adalah konsultan pengawas. Ya. Lanjut. Standar-standarnya itu standar utama di Indonesia SNI ya. Kalau tidak diatur di SNI itu mengacu kepada standar internasional antara lain ASTO, ACI dan lain-lainnya. Ya. Lanjut. Kemudian bahan dan penyimpanan. Nah, ini di spek ini diatur juga bagaimana membuat satu gudang penyimpanan supaya material atau bahan baku yang disimpan itu aman. Ya. Ini juga diatur bahwa paling sedikit 30 hari sebelum pekerjaan pengolahan bahan dimulai
untuk mendapatkan persetujuan. Artinya persetujuan pengawas pekerjaan ini atas sumber bahan tersebut tidak dapat diartikan bahwa seluruh bahan yang dapat di lokasi sumber bahan telah disetujui untuk dapat dipakai. Jadi adik-adik semua, jadi termasuk untuk bahan yang alami ya, contoh batu, ya, itu memang ketiga belah pihak harus disurvei terlebih dahulu. Apakah layak atau tidak layak digunakan. Minimal survei kekerasan harus dilakukan dengan mesin Long Angels. Ya, jadi penetrasi dari batu itu harus ditahu sesuai dengan speknya. Kalau tidak masuk itu tidak usah diangkut ke lokasi pekerjaan. Pasti akan ditolak nanti oleh pengawas maupun dari PPK-nya. Ya. Kemudian untuk bahan-bahan jadi fabrikasi harus ada sertifikat pabriknya, ya, yang sudah menjamin bahwa memang ini sudah masuk atau tidak sesuai dengan spek. Nah, untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu ke depannya, ya, misalnya untuk jembatan, pengadaan rangka, sebelum diangkut ke lokasi, itu ketiga belah pihak itu harus mendatangi di mana rangka jembatan itu dibeli, ya. Di sana dicek semua standarnya, apakah sudah sesuai dengan spek atau tidak. Kalau sudah sesuai dengan spek, standar yang ada di spek, itu baru boleh diangkut. Tapi kalau masih ada yang belum sesuai, harus diperbaiki dulu atau diganti dulu, baru di spek. Nah, ini harus dilakukan. Yang sampai nanti ada pengadaan rangka jembatan, hanya penyedia yang ke sana. Begitu sampai di lokasi, ya, konsultan pengawas dan PPK komplain karena ada yang tidak sesuai dengan gambar rencana. Nah, makanya itu sebelum diangkut ketiga belah pihak itu harus ke sana. Contoh kemarin, ya, di awal saya masuk di sini, jadi mereka membeli bahan jadi berupa chipping atau batu pecah dari Merak, ya, diangkut pakai ponton. Yang ke sana cuma penyedianya, kontraktor, tapi teman-teman dari konsultan maupun PBK tidak ke sana. Begitu pontonnya sampai lokasi, dituang di base camp kontraktor, ya, pekerjaan, baru ketahuan ternyata secara visual saja, belum dilakukan uji, material itu kotor. Setelah dilakukan uji, memang tidak semuanya tidak masuk, ya. Maka mau tidak mau, semua 5.000 kubik yang diangkut ponton itu ditolak semua. Kontraktor keberatan, ya. Kenapa ditolak? Salahnya dia tidak menyampaikan ke pengawas dan PPK, ya, pada saat mau menentukan lokasi pengambilan material di Merak. Ya. Olehnya itu nanti kalau memang sebagai kontraktor, apapun yang akan dilakukan harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pengawas maupun PPK. Jangan bertindak sendiri. Resikonya begitu nanti tidak sesuai dengan spek, pasti akan ditolak. Ujung-ujungnya kan kontraktor kan rugi. Ya, itu maksud daripada spek ini. Jadi memang diatur sedemikian rupa supaya semua bahan olahan, ya, termasuk bahan baku yang masuk ke lokasi pekerjaan base camp itu memang sudah memenuhi spek. Lanjut. Lanjut, sudah. Lanjut aja. Ini secara garis besar saya sudah sampaikan tadi. Nah, kemudian selanjutnya ada seksi 112, jadwal pelaksanaan. Jadi 7 hari setelah SPMK, tanggal mulai kerja, ya, itu penyedia harus menyerahkan jadwal melaksanakan atau schedule pelaksanaan pekerjaan atau kurva S ke PPK. Ya. Jadi schedule ini menggambarkan urutan pekerjaan, ya, setiap pekerjaan yang akan dilaksanakan sampai pekerjaan itu tuntas, sampai PHO, ya. Jadi sampai akhir masa pelaksanaan pekerjaan.
Jadi setiap akhir bulan penyedianya harus melengkapi jadwal pelaksanaan untuk menggambarkan secara akurat kemajuan pekerjaan progres biasanya pada tanggal 25 pada bulan tersebut. Jadi adik-adik semua, jadi dasar pembayaran ya bulanan adalah per tanggal 25. Jadi pada tanggal 25 itu dilakukan pengukuran akhir setiap pekerjaan yang sudah dilaksanakan. Nah, itulah diajukan nanti untuk dituangkan dalam MC untuk tagihan kontraktor ke PPK atau ke KPN. Ya, cuma hati-hati. Ini bisa kalau semuanya pada tanggal 25 itu pasti kerepotan. Nggak mungkin bisa selesai. Makanya untuk pekerjaan-pekerjaan yang tuntas itu bisa dilakukan paralel. Kalau memang sudah tuntas. Misalnya apa? Misalnya pasangan batu. Pasangan batu kalau hanya dikerjakan 10 hari sudah tuntas, maka pada hari ke-10 sudah bisa dilakukan pengukuran bersama. Ya, datanya disimpan nanti di kolektif di tanggal 25. Jangan nanti pasangan batunya ditunggu dulu. Pada tanggal 25 juga mau diukur. Jadi semua pekerjaan yang tidak tuntas ya tidak perlu menunggu pada tanggal 25, tapi kalau memang pekerjaan tuntas langsung dilakukan pengukuran bersama. Misalnya kelas A-nya tuntas hanya membutuhkan 15 hari. Hari ke-15 itu bisa langsung diukur bersama ketiga belah pihak, dituangkan dalam berita acara, itu yang akan menjadi dasar volume yang akan dibayar. Ya, maksudnya itu untuk pembayaran. Lanjut. Adik-adik semua, jadi memang di dalam jadwal pelaksanaan ini, kalau yang umum digunakan itu adalah kurva S ya. Nah, untuk pekerjaan-pekerjaan yang kompleks, itu memang kita menggunakan jaringan, ya, network analysis, tapi umumnya untuk pekerjaan-pekerjaan jalan dan jembatan yang dipakai adalah analisa kurva S. Ya. Kemudian di samping jadwal-jadwal tersebut juga memang jadwal untuk produksi AMP, penyebabkan pelaksanaan jembatan itu memang harus dibuat tersendiri supaya menjadi acuan ketiga belah pihak untuk pelaksanaan di lapangan. Ya, lanjut. Kemudian selanjutnya jadwal kemajuan keuangan ini relatif sama ya. Biasanya dalam kurva S itu ada yang membedakan karena biasanya keuangan itu di awal lebih tinggi. Kenapa? Karena ada namanya uang muka. Ya, tapi itu hanya sekitar 3 bulan terjadi perbedaan. Nanti bulan ketiga itu relatif sudah sama antara kemajuan keuangan dan fisik. Sehingga umumnya di dalam kurva S itu dibuat satu saja. Ya, jadi mengacu antara keuangan dan fisik itu sama jadwal pelaksanaannya. Artinya kalau fisiknya setiap bulannya sudah tercapai, maka keuangannya pada bulan itu juga harus ditagih. Cuma terkadang begini, kontraktor apalagi yang cukup kuat modalnya, itu biasanya menyimpan sampai 3 bulan. Artinya setelah banyak-banyak lah, baru mereka tagih. Nah, ini juga tidak boleh dibiarkan seperti itu karena akan mengganggu cash flow dan penyerapan di Kementerian PUPR. Ya. Nah, ini jadi menjadi tugas juga pada khususnya nanti pengawas lapangan dan PPK untuk memaksa kontraktor supaya hasil pekerjaan itu harus ditagih setiap bulan. Karena kalau tidak, nanti PPK-nya yang teguh terus. Ya, karena penyerapan keuangan secara keseluruhan terganggu. Ya, nah, biasanya kontraktor yang cukup kuat modalnya itu tidak menghiraukan itu. Karena memang modalnya banyak, artinya untuk dipakai setiap bulannya tidak bermasalah, sehingga mereka cenderung tidak menarik ya MC atau pekerjaan yang sudah dilaksanakan. Nanti cukup banyak nilainya baru mereka tarik. Seharusnya setiap bulan itu apapun pekerjaan yang sudah dihasilkan dalam 1 bulan itu harus ditarik dananya atau dicairkan dana yang sudah dilaksanakan. Ya, lanjut. Nah,
Revisi jadwal pelaksanaan. Jadi adik-adik semua, akibat nih ya, di jadwal pelaksanaan awalnya kan sudah ada dibahas di PCM ya. Apabila terjadi sesuatu di lapangan, itu memungkinkan jadwal pelaksanaan dirubah. Misalnya, masih ada lahan yang belum bebas, sehingga mengganggu pekerjaan di lokasi itu. Ya, maka jadwal ini pelaksanaan dirubah. Ya, pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan di lokasi yang tidak bebas itu digeser ke belakang sampai diestimasikan kapan kira-kira bisa bebas. Nah, itu jadwal pelaksanaan bisa dirubah. Atau ada keadaan kahar, ada banjir, ya, ada longsor yang menyebabkan misalnya 1 bulan pekerjaan tidak bisa dilaksanakan. Itu memungkinkan revisi pelaksanaan juga bisa, jadwal pelaksanaan bisa dirubah. Ya, dan hal-hal lain memungkinkan untuk dilakukannya revisi jadwal pelaksanaan. Jadi kalau keadaan tertentu ya di luar daripada kehendak daripada penyedia, itu bisa dilakukan revisi, bahkan kompensasi menambah waktu pelaksanaan pekerjaan. Lanjut. Nih lanjut saja ya. Kemudian ada namanya SCM, rapat pembuktian keterlambatan. Jadi adik-adik semua di dalam SSUK atau surat-surat kontrak itu diatur tata cara pengendalian kontrak kritis. Ya, kontrak kritis itu ya kalau di time schedule-nya jadwal pelaksanaan sampai dengan 70%, itu tidak boleh terlambat lebih daripada 10%. Kalau antara 70 sampai dengan 100, itu tidak boleh terlambat sampai dengan 5%. Kalau terlambat, itu maka harus dilakukan namanya SCM, show cause meeting pekerjaan, rapat pembuktian keterlambatan. Jadi SCM ini ada 3 tahap. SCM tahap 1 itu di tingkat PPK, SCM tahap 2 di tingkat Kasakker, dan SCM tingkat ketiga adalah di balai. Ya. Jadi pada SCM 1 ini, setelah terlambat minus 10% ya, maka antara PPK dan kontraktor dan pengawas ya, konsultan pengawas, itu sepakat membuat satu rencana kerja untuk misalnya disepakati bahwa test case ya, untuk kontraktor dikasih 1 bulan. Mereka membahas pekerjaan-pekerjaan apa yang akan dilakukan 1 bulan ke depan. Itu disepakati, dituangkan dalam berita acara. Ya, kalau 1 bulan kemudian ternyata kontraktor tidak menyanggupi menyelesaikan pekerjaan yang sudah disepakati, maka dianggap SCM gagal. Artinya kontraktor gagal untuk melakukan atau menyelesaikan pekerjaannya. Maka dilanjutkan dengan SCM kedua ke tingkat Kasakker. Itu sama prosesnya, dikasih lagi kesempatan test case dengan kesepakatan misalnya 1 bulan. Berapa volume yang akan dilaksanakan dalam 1 bulan tersebut. Kalau masih gagal, lanjut ke SCM 3 di tingkat balai. Kalau di tingkat balai pun kontraktor gagal, maka dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak. Ya, jadi kontraktor diputus kontraknya, tidak boleh lagi melanjutkan pekerjaan, ya, dengan catatan risikonya sangat tinggi bagi kontraktor ini. Yang pertama, jaminan pelaksanaan itu dicairkan ke negara. Jadi adik-adik semua, bahwa di dalam membuat penawaran itu ada namanya jaminan pelaksanaan 5% terhadap nilai penawaran dia. Kalau mereka tidak menyelesaikan pekerjaannya, maka itu harus dicairkan ke negara. Ya. Yang kedua, kontraktor kena blacklist. Ya, daftar hitam.
mereka tidak boleh mengikut di lelang atau memasukkan penawaran di tender, atau tidak boleh melaksanakan pekerjaan di Kementerian PUPR, bukan Kementerian PUPR, termasuk di provinsi dan kabupaten selama minimal 2 tahun. Itu sanksinya kalau mereka tidak menyelesaikan pekerjaannya. Ya, jadi hati-hati nanti kalau memang kontraktor tidak boleh main-main. Apalagi kalau membuat penawaran yang rendah, biasanya cenderung untuk putus kontrak. Tahun kemarin di Sumsel ini ada 5 paket yang putus kontrak. Ya, kontraktor tidak sanggup untuk menyelesaikan pekerjaan, rata-rata penyebabnya karena mereka menawar terlalu rendah, ya, sehingga tidak sanggup untuk menyelesaikan pekerjaan. Olehnya itu, kedepannya, ya, ini harus hati-hati dalam membuat penawaran. Harus betul-betul yang mampu dilaksanakan mengikuti spek, ya. Nah, nanti kalau ada adik-adik yang berprofesi sebagai kontraktor, harus perhatikan betul penawarannya. Yang sampai asal menawar, penawarannya rendah, pasti tidak bisa mengikuti atau bekerja sesuai dengan spek. Ujung-ujungnya akan putus kontrak. Ya, lanjut. Kemudian prosedur perintah perubahan ini diatur ya, perintah perubahan itu mulai dari mana. Jadi misalnya terjadi perubahan di lapangan, itu harus diajukan kepada penyedia, kepada konsultan untuk dilihat ya atau dievaluasi. Nah, setelah mengevaluasi nanti konsultan pengawas mengajukan kepada PPK. Ya, PPK. Kalau melihat PPK itu memang harus terjadi perubahan desain, nanti PPK mengajukan kepada P2JN, Satker P2JN untuk melakukan revisi gambar. Ya, atau menyetujui. Jadi tetap nanti gambarnya direvisi oleh penyedia, kontraktor, harus mendapatkan persetujuan daripada Satker P2JN, baru bisa dilaksanakan di lapangan. Kalau terjadi perbedaan, ya, desain yang dibuat penyedia dengan P2JN, kalau belum sepakat, maka diangkat ke balai. Nanti balai yang memutuskan desain yang mana yang akan digunakan. Ya, jadi setiap ada perubahan itu, sekecil apapun perubahan itu, kontraktor tidak bisa langsung mengeksekusi di lapangan. Harus mendapatkan persetujuan dulu. Kalau langsung dilaksanakan sendiri, pasti tidak akan dibayar. Ya, makanya hati-hati. Semua kegiatan itu harus mendapatkan persetujuan dari pihak owner, ya. Lanjut. Nah, kalau perubahan-perubahan ini sudah sepakat semua, baru dituangkan dalam adendum kontrak, ya. Lanjut. Lanjut. Kemudian seksi 114 penerangan jalan yang berdekatan dan bangunan pelengkapnya. Jadi adik-adik semua, nanti kalau suatu sudah terjun di lapangan ya, setiap kegiatan ya untuk menuju ke lokasi itu, kalau misalnya ada jalan desa atau jembatan yang dilewati untuk menuju ke bangunan kita ya, artinya misalnya untuk jalan nasional, tapi nanti AMP-nya adik-adik mungkin 3 atau 4 kilo dari lokasi pekerjaannya. Dan itu harus melewati jalan desa atau jalan kampung, termasuk di situ kalau ada jembatan, itu wajib dipelihara juga oleh kontraktor. Ya. Nah ini sering menjadi konflik juga ya, karena kontraktor merasa tidak bertanggung jawab, mau lewat saja, itu terkadang masyarakat tutup jalan itu, tidak boleh dilewati kontraktor. Nah, ini memang harus difasilitasi, utamanya PPK nanti untuk menjelaskan ke semua belah pihak, termasuk ke masyarakat, utamanya ke kontraktor. Selama dilewati, itu menjadi tanggung jawab kontraktor untuk dipelihara jalan atau jembatan yang dilewati, ya, ke lokasi EMP,
dan begitu juga sebaliknya pada saat memuat ke lokasi pekerjaan yang akan dilakukan. Ini sering terjadi masalah di lapangan ini, karena kontraktor tidak paham apa yang harus dilakukan. Sedangkan di spek sudah diatur bahwa tanggung jawab mereka untuk memelihara jalan yang dilewati. Ya, lanjut. Dokumen rekaman, ini foto-foto dokumentasi ini penting, adik-adik, termasuk nanti kalau mau ambil videonya juga pada saat tahap awal itu kondisi 0% ya. Jadi di dalam dokumentasi itu minimal ada 3. Jadi sebelum memulai pekerjaan itu harus dipoto dulu. Kemudian pada saat pelaksanaan foto 50% ya. Jadi foto pada saat pelaksanaan dan terakhir foto 100%. Ya, artinya foto setelah pekerjaan selesai. Itu yang harus di backup ya, dibuat nanti pada saat juga mengajukan untuk serah terima pekerjaan di PHO. Itu harus lengkap. Begitu juga harus diajukan pada saat setiap mau menarik MC. Dokumentasi ini harus diperlihatkan kepada PPK sebagai bukti bahwa memang kegiatan itu dilaksanakan di lapangan. Ya, begitu juga nanti pada saat ada auditor yang datang, kita diaudit, bisa menunjukkan bahwa ini dokumentasi menunjukkan bahwa kegiatan itu dilaksanakan betul-betul di lapangan. Ya, terkadang ini menjadi bukti yang nyata kalau kita diperiksa. Ya, kalau administrasinya sudah salah, PHO-nya juga fotonya juga tidak dilengkapi, pasti menjadi temuan. Terkadang kita membuat administrasi sedikit keliru, tapi kalau ada foto yang membuktikan bahwa itu dilakukan, itu biasanya auditor paham dan bisa memahami kelalaian atau kesalahan dalam administrasi. Jadi adik-adik ini penting, kalau perlu videokan, bukan cuma foto ya, ke depannya. Dan ke depannya juga semua dokumen itu berbasis digital. Tidak ada lagi ya dokumen-dokumen itu di apa namanya hasil print out ya, itu harus di digital semua, harus disimpan di file, begitu nanti diperiksa yang dikasih tinggal filenya, nggak lagi menyerahkan buku-buku seperti tahun-tahun sebelumnya ya. Lanjut. Lanjut. Sama nanti pada saat selesai pekerjaan, pada saat mau serah terima awal ya, PHO. Jadi adik-adik perlu diketahui bahwa serah terima itu ada 2. Ya. Yang pertama serah terima awal namanya PHO, itu pada saat pekerjaan tuntas 100%. Nah, setelah tuntas masih ada kewajiban kontraktor untuk memelihara. Ya. Sesuai dengan kesepakatan di kontrak biasanya 1 tahun. Jadi selama 1 tahun itu pekerja yang sudah dilaksanakan oleh kontraktor wajib dipelihara. Kalau misalnya ada kerusakan, misalnya aspal yang sudah dilaksanakan tiba-tiba ada lubang, maka kontraktor masih mempunyai tanggung jawab untuk menutup lubang itu sampai dengan ya waktu pemeliharaan selama 1 tahun misalnya. Nah, nanti setelah 1 tahun ke depannya berakhir masa pemeliharaan, itu baru namanya ada serah terima akhir ya kedua, atau namanya FAO, final handover. Nah, di situ baru kontrak selesai, baru betul-betul dianggap bahwa kontraktor tidak bertanggung jawab lagi terhadap pekerja yang sudah dilaksanakan. Itu beralih diserahkan ke PU atau ke PPK-nya. Ya, semua dokumen-dokumen selama masa pelaksanaan itu wajib diserahkan kepada PPK. Ya. Nah, ini juga menjadi bahan dokumen yang akan diperiksa oleh auditor, apakah Itjen maupun BPK pada saat nanti kalau ada pemeriksaan. Nah,
meskipun pekerjaan selesai, tapi kalau misalnya masih ada pemeriksaan, itu baik daripada penyedia, kontraktor maupun konsultan masih wajib mendampingi kalau diminta auditor untuk melakukan pendampingan. Ya, termasuk harus melengkapi semua dokumen-dokumen yang belum diserahkan kepada PPK. Ya, jadi tanggung jawabnya ini tuntas kalau hasil pemeriksaan auditor itu dinyatakan tuntas. Selama belum tuntas itu masih tanggung jawab penyedia maupun konsultan meskipun fisiknya sudah selesai. Tapi terhadap administrasi itu tuntas kalau sudah ada hasil pemeriksaan daripada BPK atau auditor, inspektorat menyatakan bahwa proyek ini sudah tuntas administrasinya. Ya, makanya hati-hati nanti dalam pelaksanaan di lapangan, di samping fisiknya harus tuntas, administrasi itu harus lengkap dan tuntas juga, supaya dicari-cari lagi pada saat nanti ada pemeriksa datang. Lanjut. Lanjut. Ini masih ada 10 menit ya, berakhir. Nah, memang rupanya untuk seksi 1 pun tidak bisa selesai untuk pertemuan ini. Jadi nanti untuk pertemuan kedua saya melihat apakah cukup hanya 2 kali pertemuan atau harus 3 kali ya untuk spek ini. Karena memang inilah menjadi bekal nanti adik-adik nanti pada saat ya ke lapangan atau nanti setelah selesai kuliah, kalau terjun di dunia konstruksi pasti akan menghadapi dan menjadi pegangan bagi adik-adik ini dalam melaksanakan tugasnya. Ini penting ya. Memang ini intinya sebenarnya ini adalah spek ini. Ini dasar ya untuk adik-adik nanti melaksanakan pekerjaannya baik sebagai kontraktor, baik sebagai pengawas konsultan maupun sebagai owner atau PPK. Sedangkan untuk perencanaan ada tersendiri pedomannya, namanya MDP, Manual Desain Perkerasan Jalan. Nah, ini lebih panjang lagi, lebih tebal lagi, ya. Tapi untuk pelaksanaan yang menjadi pegangan adik-adik ini adalah spek, ya, spek teknis atau biasa dikenal dengan spek umum. Nah, kalau adik-adik nanti kuasai ini, kedepannya tidak ada lagi yang susah untuk melaksanakan kegiatan, ya. Jadi begitu ada perselisihan di lapangan, tinggal buka spek. Semua akan tunduk kepada spek. Tidak ada, ya, tidak berani, ya, bekerja di luar daripada spek. Karena konsekuensinya pasti tidak dibayar. Ujung-ujungnya nanti akan putus kontrak. Kalau memang penyedia tidak profesional dan tidak patuh terhadap spek ini. Untuk pertemuan kali ini saya kira saya sudah cukupkan. Nanti kita lanjut lagi untuk pertemuan ketiga, masih membahas lanjutan daripada spek ini. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Silakan adik-adik kalau ada yang mau ditanya ya. Sebagian besar tadi itu tidak membahas saya rinci, tapi membahas langsung kepada aplikasinya yang sering terjadi di lapangan. Nanti detailnya adik-adik bisa baca sendiri di paparan saya nanti setelah materi spek ini selesai semua ya, baru saya kasih nanti bahan paparannya. Silakan kalau ada yang mau bertanya sebelum kita sudahi untuk pertemuan kali ini. Nah, Permisi Pak, saya izin lihat, bertanya Pak. ya silakan. Sebelumnya Pak, tadi kan ada materi tentang pemeliharaan dan cara manajemen bagaimana pemeliharaan itu berlangsung Pak. Kalau misalnya itu kan ada jalan yang berlubang, masalah jalan itu Pak, terus ada jalan yang mungkin rusak atau retak. Itu kalau boleh tahu Pak, monitoring terhadap kerusakan jalan itu dilakukan bagaimana ya Pak? Apakah ada tim survei yang mensurvei masing-masing bagian jalan atau mendapatkan laporan dari masyarakat penduduk sekitar atau bagaimana Pak? Terima kasih Pak sebelumnya. Terima kasih ya.
Jadi di dalam suatu ruas jalan ya ada dua metode kontra dilakukan saat ini ya. Terkadang satu ruas jalan itu ditangani oleh dua kontra. Pertama, hanya untuk kegiatan-kegiatan utama ya, misalnya untuk pelapisan ulang misalnya 10 kilo ya. Sedangkan panjang ruas tersebut misalnya 100 kilo. Jadi 90 kilo itu tidak dikontrakan kepada penyedia ya, hanya 10 kilo yang akan diaspal. Sisanya itu dilakukan dengan swakelola oleh PPK ya. Yang 10 kilo yang efektif ya, kalau ada lubang, ada jalan bergelombang, itu menjadi tanggung jawab daripada penyedia. Ada tim dari mereka surveyor setiap hari untuk melihat kondisi jalan yang ada ya, dan itu dituangkan dalam berita acara pemeriksaan kedua belah pihak, dan itu wajib segera dilaksanakan ya. Itu seharusnya kalau ada lubang itu maksimal 2 kali 24 jam harus ditutup ya, hasil daripada surveyor itu. Sama hanya untuk yang 90 kilo yang menjadi tanggung jawab oleh PPK ya. 90 kilo itu karena tidak masuk dalam kontrak efektif itu menjadi tanggung jawab oleh PPK. PPK juga ada timnya ya, timnya untuk melakukan pemantauan terhadap ruas jalan tersebut. Tim utama tim pertama yang ada di lapangan itu namanya penilai jalan. Kalau dulu ada mandor jalan ya, namanya sekarang penilai jalan. Tugasnya penilai jalan itu setiap hari harus memantau yang menjadi kewenangannya dia. Kalau misalnya ruas itu 100 kilo, biasanya penilai jalan tanggung jawabnya itu 20 kilo, minimal ada 5 penilai jalan untuk ruas itu. Nah, setiap hari penilik itu melaporkan kondisi jalan di PPK. Apakah ada lubang, atau ada longsor, ada genang air, itu dilaporkan PPK. Dan PPK wajib untuk menindaklanjuti laporan PPK penilai jalan itu dalam waktu 2 kali 24 jam. Nah, karena terkadang PPK tidak sanggup untuk melakukan sekaligus. Makanya diwajibkan kalau misalnya ada lubang yang belum bisa ditangani dalam waktu 2 kali 24 jam, itu wajib ada tanda-tanda rambu di situ bahwa ini ada jalan yang rusak ya, karena memang terbatasan tenaga apalagi dana ya, itu tidak mutlak harus ditangani semua. Paling tidak ada namanya penanganan sementara, apakah ditumbun dengan material dulu atau dipasang rambu di situ bahwa ada kerusakan jalan ya. Jadi seperti itu untuk penanganan kalau ada lubang atau kerusakan jalan di jalan yang tidak bisa langsung ditangani sekaligus. Saya kira itu ya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak penjelasannya. Masih ada? Saya melihat absen ini semakin kurang. Kalau yang kemarin 60, sekarang tinggal 48. Yang saya tahu itu jumlah mahasiswa itu lebih 70 sekian ya. Jadi banyak tidak hadir ini. Saya sudah sampaikan di awal, tolong disampaikan tidak hadir ya. Kalau sudah 3 kali tidak hadir, pasti tidak lulus untuk saya. Ya, 2 kali tidak masuk, itu maksimum, kalau tidak salah B- nilainya. Tapi bukan berarti tidak lulus, karena masih ada, bukan berarti tidak lulus untuk dua mata kuliah ini, karena kami ada bertiga. Tapi untuk proses saya, pasti nilainya nanti, kalau 3 kali masuk, pasti kasih nilai E. Ya, 2 kali tidak masuk, hanya maksimum B. Yes, ya. Yang bisa mendapatkan nilai A itu kalau memang masuk 100% atau 1 kali tidak masuk. Saya kira sudah pas jam 12 ya. Kita akhiri dulu pertemuan pada hari ini. Insya Allah minggu depan itu mungkin tidak ada kuliah dulu ya. Nanti kita lanjutkan setelah Lebaran. Hari Sabtu setelah Lebaran ya. Karena pasti banyak yang mau mudik. Termasuk saya mau mudik juga. Ya. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.